Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini, kami sudah menaikkan puji-pujian, dan biar sekarang waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari, aku minta Roh Kudus turun bagi setiap kami yang ada di sini. Biar Engkau sendiri yang mengajar, Engkau sendiri yang berkata-kata, Engkau sendiri yang membawa pemikiran kami, pemahaman kami, dan biar kami boleh dibukakan, dan biar kami boleh mengerti apa yang ingin Kau sampaikan bagi kami. Kami serahkan waktu-waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, beracaralah sebebas-bebasnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, menjelang siang semua. Pak Andi bilang saya suruh di pinggir aja karena kalau di tengah ngalangin screen. Karena size-nya ya double XL lah, begitu. Bagi yang belum tahu, nama saya Albert Stefanus. Orang yang kenal saya panggil saya Stephen. Kenapa nggak tahu, tanya mama saya. Saya menggembalakan gereja cabang di Newcastle, cabang dari GBI Blacktown, dan saya sudah menggembalakan selama dari tahun 2011, berarti berapa? 10 tahun lah itu ya, kira-kira begitulah. Dan saya diberkati memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Jangan kebalik, bahaya itu ntar. Satu anak saya yang paling sulung, yang tua umur 10 tahun, anak laki-laki, dan yang muda umur 3 tahun, anak perempuan. Dan Tuhan sungguh memberkati kehidupan saya sampai saat ini, semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Saya diberikan mandat oleh Bapak Gembala di sini setempat untuk membawakan firman Tuhan yang berjudul Kesetiaan Sejati. Ini waktu saya dapat WhatsApp-nya, ini saya langsung, wah ini kesetiaan sejati. Saya baru menggembalakan dari tahun 2011, ngomongin kesetiaan sejati. Wah ini saya langsung down ini. Saya berpikir ini Pak Andi udah melayani jauh lebih berpengalaman dari saya ini. Nggak bisa, aduh berat sekali saya disuruh berbicara tentang hal ini. Tapi kalau memang Tuhan mengkehendaki ya apa boleh buat. Saya mau coba bagikan bukan berdasarkan pengalaman pribadi tapi apa yang dari firman. Dan saya harap semua di sini datang bukan untuk bertemu dengan manusia tapi bertemu dengan Tuhan. Amin. Langsung saja mengenai tema kesetiaan sejati. Kesetiaan itu merupakan apa ya? Perintah dan panggilan dari Tuhan. Karena bicara tentang kesetiaan sejati itu apa ya? Tuhan memberikan perintah, memberikan panggilan bagi setiap anak-anak Tuhan, bagi setiap umat Tuhan untuk setia kepada Dia, karena Tuhan mau kita mencerminkan Dia. Dari semua ajaran, dari semua perintah yang Tuhan beri, itu Tuhan selalu beri karena Dia sudah melakukan terlebih dahulu. Kalau kita perhatikan, Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang munafik. Tuhan kita nggak nyuruh kita lakukan sesuatu yang Dia sendiri nggak kerjain. Yang Dia sendiri nggak kerjakan. Kalau Tuhan bilang bermurah hatilah kamu karena aku murah hati. Memberilah kamu karena aku pemberi. Dan ini Tuhan panggil anak-anaknya untuk setia karena dirinya setia. Ini panggilan setiap anak-anak Tuhan untuk mencerminkan siapa itu Tuhan, mencerminkan Tuhan itu seperti apa. Kayak apa sifatnya, kita harus tiru, yaitu yang Tuhan mau. Kita meniru apa yang Tuhan lakukan. Dan bicara kesetiaan sejati, saya yakin gak ada di sini yang meragukan kesetiaan Tuhan. Pasti kita semua benar-benar mungkin saat ini ada di saat-saat goyah, goncang, akan tetapi kita tetap selalu percaya, Tuhan pasti setia, gak mungkin Tuhan gak setia. Yang jadi masalah, kita meragukan diri kita, benar ya? Tuhan selalu setia, kita wah belum tentu. Dan ini nyata sekali kita bisa lihat di dalam kehidupan bangsa Israel. Kalau kita lihat di kitab Ibrani itu mengajarkan kalau apa yang terjadi pada bangsa Israel, hubungan antara Tuhan dengan bangsa Israel itu prototipe atau apa ya, contoh hubungan antara kita dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan setia pada bangsa Israel, begitulah Tuhan akan setia bagi kita. Tapi bagaimana bangsa Israel setia kepada Tuhan, begitulah juga umat manusia. Secara individu kita nggak jauh beda dari bangsa Israel. Dan ini apa ya?
berabad-abad, bukan hanya bertahun-tahun, berabad-abad. Ini kayak gini. Kalau saya bisa persingkat hubungan Tuhan dengan Israel, itu bangsa Israel seperti ini. Bangsa Israel mendekat sama Tuhan, ikuti apa yang Tuhan mau, Tuhan berkati. Enggak lama dia pergi dari Tuhan, dia menyembah dewa lain, Tuhan hukum. Lalu dia balik lagi, mendekat sama Tuhan, minta ampun, Tuhan berkati. Begitu lagi dia keluar lagi, dia pergi lagi menjauh dari Tuhan, Tuhan hukum. Berulang-ulang, berabad-abad terjadi kayak gitu. Sampai ada satu saat di mana keadaan bangsa Israel, bukan bangsa Israel, seorang nabi Yeremia itu memahami keadaan bangsa Israel seperti ini dan dia patah semangat. Dan dia hilang semangat, aduh gimana kita bisa setia berabad-abad dari zaman Musa kayak gini bangsa Israel. Dan waktu Yeremia menjadi nabi, dia mendengar kabar dari Tuhan, mendengar suara Tuhan. Tuhan bilang, karena umatku gak setia, aku akan membangkitkan bangsa Babylon, akan menghancurkan kamu, dan akan membuang kamu ke seluruh dunia, dan banyak dari kamu akan dibuang ke Babylon. Waktu Yeremia ngedengar gitu, wah ini belum terjadi, ini baru nanti akan terjadi. Tapi Tuhan udah ngomong, Yeremia patah semangat. Yeremia berpikir, wah mau sampai kapan nih, dari dulu kita selalu kayak gini. Dari dulu kita mau setia, lalu Tuhan berkati, lalu kita nyembah dewa lain, lalu Tuhan hukum. Dan sekarang Tuhan akan hukum kita. Yeremia tahu kalau Tuhan udah berfirman, ini gak bisa diganggu gugat. Ini gak bisa, maaf salah, gak bisa diganti. Jadi Yeremia tahu ini penghukuman bakal datang. Yeremia patah semangat. Mungkin ada dari sini yang berjalan bersama Tuhan sekian lama, hilang semangat. Aduh. Tuhan selalu setia, tapi kok saya gak pernah setia ya. Tapi kok saya selalu jalan keluar dari arahnya Tuhan, selalu menjauh dari Tuhan. Dan ini ajaibnya Tuhan, di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah patah semangat, Tuhan memberikan harapan buat Nabi Yeremia. Dan ini yang saya mau bagikan bagi kita. Mari kita buka Alkitab kita. Kalau ada Alkitab silakan dibuka, kalau enggak saya yakin akan ditampilkan di screen. Yeremia pasal 31 dari ayat 31 sampai 34. Yeremia pasal 31 dari ayat 31 sampai 34. Ini akan ditampilkan. Tapi sebelumnya saya mau katakan begini. Tadi kan saya sudah bilang, Tuhan sudah bicara sama Yeremia kalau bangsa Israel itu akan datang. Alright? Nah, dari pasal 1 sampai pasal yang ke berapa ini? 30, dari pasal 1 sampai pasal 29 itu apa ya? Tuhan kasih tahu ini apa yang akan terjadi buat bangsa Israel nanti. Begini. Kalian akan dihajar, kalian akan kota-kota akan dimusnahkan, akan dihancurkan. Wah, itu dikasih tahu sama Tuhan secara detail. Nah, di tengah-tengah kehilangan semangat, di tengah-tengah patah semangat, dari pasal 30 sampai pasal 33, Tuhan kasih pembaruan Israel. Tuhan bilang, jalan keluarnya, pemecahan masalah bangsa Israel yang gak pernah setia, itu akan dikasih tahu dari pasal 30 sampai pasal 34. Dan kita akan baca pasal 31 dari ayat 31 sampai 34, karena dari pasal 30 sampai 34 itu Tuhan bukan hanya memperbarui Israel diperbarui, tapi Tuhan memperbarui wilayahnya, Tuhan memperbarui politiknya, Tuhan memperbarui segala macam, dan Tuhan memperbarui hatinya orang bangsa Israel. Dan ini yang saya mau incer, ini yang saya mau kita baca. Yeremia pasal 31 dari ayat 31 berkata seperti ini. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Apa jalan keluar dari bangsa Israel yang gak suka setia sama Tuhan, yang selalu menjauh dari Tuhan? Perjanjian baru. Ini jawabannya. Dan lalu ayat berikutnya berkata, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir.
Tuhan sudah bikin perjanjian dengan bangsa Israel waktu mereka berada di tanah Mesir. Mereka kalau masih ingat ceritanya, bangsa Israel itu berteriak kepada Tuhan, Tuhan kami ditindas, Tuhan tolong kami tersiksa. Lalu Tuhan bilang, aku akan tolong kamu, aku akan bawa kamu keluar dari Mesir. Singkat cerita, Tuhan panggil Musa, Tuhan bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, waktu mereka keluar dari Mesir, bangsa Israel nggak punya identitas. Bangsa Israel sudah terbiasa hidup di Mesir, sudah terbiasa dengan hukumnya Mesir, dengan segala sesuatu yang di Mesir. Begitu mereka keluar bingung, ini kita ngapain nih? Kalau misalnya ada yang nggak sengaja nabrak kambing, kita gimana ganti ruginya? Segala macamnya itu nggak tahu. Lalu Tuhan kasih, oke, aku akan berikan kamu hukum. Ini yang akan jadi jati diri bangsa Israel. Kamu nggak usah mikir-mikir Mesir lagi, nggak usah nengok-nengok ke belakang Mesir lagi. Kamu akan kuberikan sesuatu yang baru. Dan Tuhan berikan hukum buat bangsa Israel. Dan ini bukan hanya 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat itu yang dasar. Itu hanya yang inti dari hukum Taurat. Tapi semua hukum yang Tuhan beri itu ada sekitar 630 something. Semua hukum itu, dan hukum itu dikategorikan tiga kategori. Hukum sipil yang tadi saya bilang, kalau misalnya nggak sengaja atau sengaja bunuh orang, balasannya bagaimana? Nggak sengaja bunuh kambing orang, gimana cara balasnya? Hukum sipil Tuhan kasih. Hukum seremonial, ini kalau mau nyembah Tuhan ada aturan mainnya. Kalau mau bawa persembahan, kalau mau bertemu dengan Tuhan itu harus pakai imam, harus pakai kambing domba, harus bawa persembahan korban, itu ada aturan mainnya, Tuhan kasih hukumnya. Lalu terakhir hukum kebersihan. Ini Tuhan ngajarin, jangan sentuh hewan yang sudah mati, jangan sentuh mayat manusia yang sudah mati. Kalaupun harus menyentuh, harus mengubur, harus cuci tangan berapa lama, itu udah ada aturan mainnya, termasuk makannya. Jangan kamu makan babi, jangan kamu makan seafood, itu banyak aturannya di situ. Itu sampai 630 something. Nah, setelah Tuhan kasih, Tuhan bilang aturan mainnya begini. Kalau kamu menuruti, aku akan berkati. Kalau kamu langgar, aku kutuk. Perjanjian pertama, perjanjian lama, aturan mainnya begitu. Tuhan kasih identitas buat bangsa Israel. Lalu kalau kamu nurut, ku berkati, kalau kamu melanggar, aku hukum. Dan saya sudah terangkan tadi, berulang-ulang kali Israel melanggar setiap perintah-perintah Tuhan. Hukum paling pertama yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel, hanya ada satu Tuhan Allah dan hanya kepada Dialah kamu menyembah. Itu yang selalu dilanggar sama bangsa Israel. Sehingga berulang-ulang Tuhan hukum bangsa Israel. Dan setelah kesekian kalinya Nabi Yeremia dia memahami akan hal ini. Dia dari dulu kita selalu membangkang, selalu memberontak, gak akan bisa kita setia sama Tuhan. Ya udah berat dah udah kalau begini, udah patah semangat, hilang semangat. Tapi Tuhan bilang jangan khawatir, ini ajaibnya Tuhan loh. Di tengah-tengah memberi hukuman, Tuhan masih ada kasih. Tuhan masih memberi pengharapan. Jangan khawatir, aku akan beri perjanjian baru. Ini yang dibilang, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ini jelas Tuhan bilang perjanjianku sudah mereka ingkari. Meskipun aku Tuhan, aku yang bawa mereka keluar dari Mesir. Aku yang kasih mereka makan. Aku yang memberkati mereka. Tapi mereka ingkari perjanjianku itu. Lalu dikatakan ayat berikutnya, ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Dikatakan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Di perjanjian yang pertama, di perjanjian lama, Tuhan menulis hukum Taurat di dalam batu, loh batu.
Lalu Tuhan beri pada mereka. Tapi di sini Tuhan bilang, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Lalu dikatakan, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Di sini Tuhan bilang perjanjian lama itu dari luar masuk ke dalam. Tuhan kasih batu, Tuhan kasih hukum, ini kamu hafalin, ini kamu coba ikuti secara letter lah, secara 100% perfect gitu. Dari luar ke dalam. Tapi di perjanjian baru, dari dalam keluar. Dan ajaibnya, di sini dikatakan yang terakhir, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini tuduhan yang selalu dikeluarin di Yeremia, di Yesaya, di Yehezkiel, itu bangsa Israel melacur, whoredom bahasa Inggrisnya. Di mana dia pindah ke lain hati, ke lain Tuhan. Sehingga Tuhan tuh, I am your God, aku ini Tuhanmu, kenapa kamu sembah Tuhan lain? Dan Tuhan ngerasa, it's not supposed to be like this, ada rasa gimana gitu, kayak frustasi gitu. Dan di sini Tuhan bersikeras, dikatakan, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Inti dari tujuan dari perjanjian baru adalah ini, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan ini Tuhan berikan pada Yeremia untuk dikatakan buat bangsa Israel. Dan saya sudah bilang pada waktu Tuhan katakan itu hukuman sedang datang, belum datang lagi sedang datang menuju kepada mereka. Nah sekarang saya mau melihat lebih detail lagi akan hal ini. Kita buka kitab Yehezkiel pasal 36 dari ayat 25 sampai 28. Dan ini kalau diperhatikan konteksnya sama. Konteksnya itu kalau ada Alkitab bahasa Indo, Yehezkiel pasal 36 dan 37, itu judul awalnya pembaharuan Israel. Dan kalau dilihat secara konteks, tadi saya sudah bilang, waktu Tuhan bicara sama Yeremia, bangsa Babylon baru mau datang. Bangsa Babylon baru akan datang menyerang. Nah, waktu Tuhan bicara sama Yehezkiel, waktu Tuhan ngomong ini sama Yehezkiel sudah dibuang. Yehezkiel sudah ada di Babylon. Beberapa tahun setelah Yeremia, Tuhan bicara sama Yehezkiel tentang perjanjian baru. Hal yang sama, pembaruan bangsa Israel. Dan ini lebih detail Tuhan kasih kepada Yehezkiel, dikatakan seperti ini. Yehezkiel pasal 36 dari ayat 25 berkata, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Di hadapan Tuhan kalau kita berbuat dosa, itu kita kotor. Kita sudah biasa berbuat dosa, kita nggak ada rasa apa-apa, kita udah baal, udah nggak punya rasa apa-apa, udah nggak ada apa-apa lagi. Tapi di hadapan Tuhan, karena Dia adalah kudus, karena Dia adalah suci, siapa yang berbuat dosa itu di hadapan Tuhan tuh najis, itu nggak layak, itu kotor. Makanya untuk mereka bisa bertatap muka sama Tuhan, berhubungan sama Tuhan, itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Dan di sini dikatakan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Tuhan akan bersihkan bangsa Israel dan Tuhan akan bikin mereka layak untuk bisa berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan. Lalu ayat berikutnya dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru. Sama yang tadi kan, di Yeremia. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini inti dari perjanjian baru. Tadi saya sudah katakan, perjanjian lama dari luar ke dalam, tapi perjanjian
dari dalam keluar. Dan ini Tuhan sendiri yang mengerjakan, kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Ini sedikit sneak preview aja. Waktu Tuhan Yesus ngomong kepada Nikodemus tentang lahir baru, ini ngomongin ini. Kalau perhatikan the language, bahasanya, itu mirip sekali. Tuhan Yesus bilang, sesungguhnya tidak akan ada orang bisa melihat kerajaan. Kalau dia tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan bisa melihat kerajaan sorga. Itu satu. Lalu Nikodemus tanya, yang benar Tuhan, masa orang dilahirkan kembali? Lalu Yesus tetap ngulang itu. Dia nggak berbalik, tapi dia ulang itu. Kalau orang nggak dilahirkan dari air dan roh, dia nggak akan bisa masuk kepada kerajaan sorga. Ini tadi kita bicara air, lalu ini dikatakan, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat selanjutnya dikatakan, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Ini kalau kita ngedengar begini, doesn't mean anything, nggak ada artinya kan. Tapi kalau bangsa Israel baca ini, ngedengar ini, bangsa Israel, cuma Musa yang dikasih roh sama Tuhan. Cuma pemimpin bangsa Israel, raja-raja bangsa Israel yang diberikan secara khusus rohnya. Nabi-nabi diberikan secara khusus rohnya. Tapi ini dikatakan semua akan kuberikan rohku. Ini bangsa Israel baca ini tercengang. Masa kita orang biasa dikasih roh Tuhan? Ini cuma Musa yang terima begitu, cuma Daud yang terima begitu. Cuma nabi-nabi, Yesaya, Yeskiel, Yeremia, mereka yang menerima roh-roh kayak gitu. Kita nggak bisa terima yang kayak begitu. Tapi Tuhan janjikan, aku akan memberikan rohku kepada bangsa Israel di dalam perjanjian baru. Dan ini luar biasa sekali karena kita tahu penggenapannya adalah Roh Kudus Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus bekerja itu secara individu beda-beda. Setiap dari kita mengalami perjuangan yang beda-beda kan. Kita mengalami struggle yang beda-beda kan. Bagi beberapa mungkin struggle masalah financial, beberapa struggle masalah keuangan, atau beberapa enggak struggle sama sekali. Itu di setiap keadaan Roh Kudus bicara, Roh Kudus menguatkan, Roh Kudus, ini orang ini perlu dikuatkan hari ini. Tuh Roh Kudus datang menguatkan. Begitu intim, begitu dekat, dan ini ajaibnya Tuhan berikan roh Dia kepada kita, kepada umat Israel. Seperti ini signifikannya. Jadi jangan anggap remeh gitu. Jangan cuman roh Tuhan. No. Pernah nggak Anda ngerasa salah atau ngerasa menyesal, bertobat, berbalik? Itu bukan hatimu loh. Itu bukan kamu loh. Itu bukan Anda yang bikin hatimu menyesal loh. Itu Roh Kudus yang korek-korek. Nggak seharusnya ngomong gitu loh. Harusnya kamu minta maaf sama papamu, mamamu, atau siapa. Itu Roh Kudus yang ngomong gitu loh. Dan di saat kita jatuh, di saat kita lemah, siapa yang menghibur? Roh Kudus yang menguatkan. Pernah nggak Anda ngerasa jatuh, ngerasa lemah, ngerasa nggak kuat, tiba-tiba entah bagaimana Anda teringat lagu, Anda teringat firman Tuhan, Anda teringat perkataan Pak Andi. Itu tuh bukan pikiran kita yang bikin begitu. Itu Roh Kudus yang membisikkan, jangan takut, masih ada Tuhan, jangan hilang pengharapan. Itu Roh Kudus yang mengerjakan semuanya itu. Dan ini terjadi pada waktu perjanjian baru. Lalu ayat terakhir 28 berikutnya, dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Same language. Bahasa yang sama dengan tadi perjanjian baru. Dan ini remedy yang Tuhan berikan, jawaban dari Tuhan yang Yeremia ngerasa kita gak akan bisa setia. Kita gak akan bisa setia di hadapan Tuhan. Kita selalu menjauh dari Tuhan. Dan Tuhan jawabannya, aku akan kasih perjanjian baru. Ini ajaibnya Tuhan loh.
Dia bukan Tuhan yang aku kasih hukum, silakan kerjain sendiri. No, aku kasih hukum, kamu gak bisa lakukan, aku akan bikin kamu bisa lakukan itu. Dia terlibat intim masuk ke dalam kehidupan para umatnya. Dan kalau ini kan dikatakan di perjanjian lama, dikatakan kan di masa depan nanti akan ada perjanjian baru. Kapan perjanjian baru itu terjadi? Kapan perjanjian baru itu dimulai? Mari kita buka kitab 1 Korintus pasal 11 dari ayat 25. Setelah Tuhan ngomong kayak begini, ini bukan hanya di Yeremia, Yehezkiel, di Yesaya ada, di Amos ada, Hosea ada. Ini saya nggak punya waktu. Kalau saya keluarin semua ayatnya, sampai besok kita di sini. Tapi saya ambil ayat yang inti-intinya aja, itu yang terjadi. Nah, waktu Tuhan bicara seperti itu, waktu berlalu dan Tuhan kirim raja, Tuhan kirim nabi, Tuhan kirim guru, Tuhan kirim para wakil-wakilnya. Dari semua yang Tuhan kirim cuma ada satu guru, waktu merayakan Paskah, dia pecahkan roti, dikasih makan ke murid-muridnya, lalu dia ambil cawan, lalu berkata seperti ini. 1 Korintus pasal 11 ayat 25. Demikianlah juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah apa? Perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Ini kalau kita nggak tahu Yehezkiel, Yeremia, Yesaya, kita cuma bilang, oh ini perjanjian baru apa ini? Emang kontraknya udah habis kali ya? Kita mungkin mikir kayak gitu. Tapi kalau kita ngerti Yesaya, Yeremia, wah kita tahu ini ada maksudnya nih. Nah, tadi saya sudah bilang, dari semua guru-guru Israel, dari semua nabi-nabi, dari semua raja-raja, cuma satu yang ngomongin perjanjian baru. Enggak ada raja-raja lain yang bilang ini perjanjian baru dimulai. Enggak ada. Cuma Yesus waktu dia ngambil cawan, dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi kalau ditanya kapan perjanjian baru dimulai, waktu darah Yesus mulai tercurah. Perjanjian baru dimulai. Jadi kalau ditanya kapan Tuhan berikan hati yang baru, kapan Tuhan berikan roh yang baru, kapan Tuhan berikan rohnya kepada kita. Waktu kita percaya Yesus mati di kayu salib buat dosa-dosa kita, itu yang Tuhan berikan bagi kita. Dan ini jawaban untuk jatuh bangunnya, ketidaksetiaannya bangsa Israel. Dan ini bukan hanya buat bangsa Israel. Ini kalau kita lihat dari awal waktu malaikat bicara kepada Maria, waktu malaikat bicara kepada gembala-gembala, waktu Yesus mau lahir, itu dikatakan Yesus itu akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Raja bagi seluruh dunia, bukan hanya bangsa Israel aja. Jadi apa yang diberikan buat bangsa Israel, diberikan kepada seluruh bangsa, seluruh dunia, termasuk kita-kita. Sehingga perjanjian baru berlaku bagi setiap orang yang percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosanya. Ini terjadi. Makanya nggak akan ada orang berhenti ngomongin salib, menciptakan lagu tentang salib karena wah besar sekali yang Tuhan lakukan. Pengorbanan Tuhan Yesus sungguh luar biasa sekali. Ini baru contoh kecil nih. Ini baru hati baru, ini baru perjanjian baru. Masih banyak hal lain yang Tuhan lakukan di dalam salib yang saya pun belum mengerti. Tapi nanti di sorga Tuhan akan tunjukin nih, di salib ini nih semua yang terjadi. Dan kita akan selalu terkesima, wow. Dan itu yang bikin kita worship. Worship kita bukan hanya dari mulut, bukan hanya dari gerakan tubuh, tapi dari hati yang dalam keluar. Wow, you're amazing. Jadi kesimpulan dari kesetiaan sejati itu bukanlah kesetiaan yang terjadi karena gerak usaha kita, upaya kita, tapi Tuhan yang mengerjakan semuanya itu bagi kita. Makanya kalau ada ayat di kitab Revelation Wahyu,
itu berkata, pemimpin yang memiliki mahkota di kitab Wahyu, itu taruh mahkotanya di kaki Tuhan Yesus. Kenapa dia lakukan itu? Karena mereka tahu, mereka diberkati kota itu karena Tuhan yang mengerjakan. Oh, aku diberikan mahkota kesetiaan. Saya setia karena Tuhan bikin saya setia. Ini mahkota milik Tuhan Yesus. Kayak gitu. Semua kemuliaan, semua glory hanya milik Tuhan saja. Karena Dia yang mengerjakan segala sesuatu. Dari apa yang saya sampaikan, lalu bagaimana ini bisa berguna bagi kehidupan kita? Ini apa ya? Saya mau ajarkan, kalau kita mengandalkan kekuatan manusia, kalau kita hanya I'm gonna try, aku akan berusaha untuk bisa setia, aku akan ikut Tuhan mati-matian sampai mati ikut Tuhan, itu nggak akan lama. Itu hitungan jam, hari, minggu itu bakal berbalik, hatinya tuh bakal menjauh karena usaha manusia. Tapi waktu kita, Tuhan, ini janjimu loh, Engkau yang berkata seperti ini, aku mau berserah. Ubah hatiku ini Tuhan. Berikan aku hati yang baru Tuhan. Roh Kudus berikan aku, nyatakan hidupmu. Bikin telingaku dengar Engkau Tuhan. Dan kalau kita berserah sama Tuhan, ikuti tap into apa yang Tuhan berikan di dalam perjanjian baru. Kita gak akan jatuh bangun. Kita nggak akan dekat sama Tuhan, Tuhan berkati, lalu menjauh dari Tuhan, Tuhan hukum, nggak akan begitu. Kita akan menjadi umat Tuhan dan Tuhan akan menjadi Tuhan kita. Dan bentuk nyatanya kayak apa? Ayolah kita buka Matius pasal 21 dari ayat 28 sampai 30. Matius pasal 21 ayat 28 sampai 30. Yesus mengatakan sebuah perumpamaan kepada pendengarnya nih orang Farisi. Nah, Tuhan Yesus ngomong begini, tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Ini bapak punya 2 anak, ini berbicara kepada anak yang sulung. Ini ada kebun anggur, pergi kerjakan itu. Lalu ayat berikutnya 29, jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Ngerasa gak seringkali kita kayak gini? Ngerasa gak? Pemimpin pujian, mari kita setia kepada Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Kita bilang, ya saya sembah Engkau, ya saya mau setia. Begitu keluar, hilang setianya. Begitu keluar, jauh hatinya dari Tuhan. Ini kayak gini. Lalu ayat berikutnya, lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua, anak yang bungsu, dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Ini keadaan orang yang sudah ada di perjanjian baru. Orang yang diubahkan. Ini bukan orang yang pura-pura, ini bukan orang yang bapaknya suruh sesuatu, itu dia nggak pura-pura, ya saya kerjakan padahal nggak dikerjain, tapi nggak mau, dari awal terang-terangan saya nggak mau. Saya ini anak, saya bukan budak, ngapain saya ngerjain kebun anggur. Akan tetapi dikatakan, tetapi kemudian ia menyesal. Ini ciri-ciri atau orang yang sudah ada di perjanjian baru, orang yang sudah lahir baru, ini ada penyesalan nih. Ini saya perlu jelaskan juga tadi saya lupa. Kesetiaan itu beda dengan kesempurnaan. Kesempurnaan itu nggak pernah buat salah, nggak pernah jatuh dalam percobaan, nggak pernah lari dari Tuhan 100% perfect, itu sempurna. Dan panggilan kita bukan itu. Panggilan kita setia. Setia adalah pada waktu kita jatuh, pada waktu kita hilaf, pada waktu kita lari dari Tuhan, pada waktu kita jauh dari Tuhan, nyesal dan berbalik pada Tuhan. Dan ini yang Tuhan katakan mengenai perjanjian baru ini. Remedi dari bagaimana bisa memiliki kesetiaan sejati adalah itu.
Cuma ayat ini aja yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Dan saya datang ke sini bukan hanya mau ngajarin firman Tuhan ini. Tapi saya punya hati gembala. Saya mau ajak, tiap minggu, kalau setiap orang yang khotbah di sini, setiap Anda pergi ke cell group, ada yang ngajarin firman, itu Tuhan pakai orang-orang itu untuk ayo kembali, ayo berbalik, ayo ngapain masih hidup di dalam dosamu, ngapain main-main dengan lumpur dosa, ayo berbalik. Dan bagi setiap orang yang di dalam kesusahan, yang di dalam permasalahan, itu Tuhan selalu, ayo come to me. Ayo, I got something for you. Aku punya makanan, aku punya roti, aku punya sesuatu yang bisa memberkati kamu. Come to me, come to me, come to me. Karena dia akan memberikan kita hati yang baru. Dia akan memberikan kita rohnya, dia akan memberikan Roh Kudus bagi kita untuk menolong kehidupan kita. Di akhirnya, sebelum kita berdoa, saya mau ajak kita, kalau hari ini, saat ini Anda mendengar panggilan Roh Kudus. Ini kerjaan Roh Kudus loh. Ini pendeta ngomong apa, ntar Roh Kudus ngomong dalam hati. Tuh. That's what I'm saying to you. Aku bicara 1 minggu tentang ini. Aku panggil kamu gak dengar-dengar loh. Ini Roh Kudus tuh yang bikin orang ngerasa sesuatu. Kalau pendeta ngomong, ada yang beda. Pendetanya mah sama, Alkitabnya sama, Roh Kudusnya yang luar biasa. Maka kalau Roh Kudus bicara sesuatu, dengar dan dengar. Setiap kali Tuhan panggil untuk pulang secepatnya. Biar kita bisa merasakan betapa ajaibnya berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita bisa kesetiaan sejati kayak gini ya. Tuhan setia terlebih dahulu, aku pun akan menyambut dengan setia. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk firman yang disampaikan. Aku berdoa biar firman ini bisa dapat memberkati banyak orang di tempat ini. Tuhan, aku berdoa bagi banyak domba-dombamu yang ada di sini, bagi mereka yang berbeban berat, Tuhan tolong mereka saat ini juga. Bagi mereka yang hidup merasa gak mampu, merasa down karena gak bisa setia, pagi hari ini kau kembalikan semangatnya yang patah. Kau pugar kembali semangat yang hancur ya Tuhan, dan biar kembalikan semangat yang ajaib. Dan aku berdoa biar perjanjian baru yang dinyatakan, dikatakan bahwa pada waktu darah Yesus tercurah itu dinyatakan, itu digenapi, biar itu boleh digenapi bagi kami hari ini juga ya Tuhan. Berikan kami hati yang baru, berikan kami roh yang baru, berikan kami Roh Kudus ya Tuhan. Dan biar ajar kami berjalan bersama dengan Engkau, selalu lebih intim, selalu mendekat kepada Engkau. Dan aku berdoa bagi setiap kami yang ada di tempat ini ya Tuhan, boleh kami bisa menjadi domba yang selalu mendengar suara gembalanya, gembala yang agung Tuhan Yesus Kristus sendiri. Berkati dengan penuh melimpah ya Tuhan. Dan biar tangan Tuhan sendiri tercurah di atas setiap kepala kami masing-masing di sini. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyentuh setiap hati kami masing-masing. Dan biar perjanjian baru ini boleh digenapi di dalam setiap hati kami masing-masing saat ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan lebih intim, lebih dekat lagi, setia menjadi umat-Mu. Dan seperti yang Kau katakan, kami akan menjadi umat-Mu dan Kau akan menjadi Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.